Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukhti fillah, bertemu lagi bersama saya Putri dan rekan saya Asia. Udah gak sabar nih ya. Sabar. Tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Rindu nih, udah seminggu gak jumpa ya. Nah, jadi di Al-Jannah ini ya Asia, ini merupakan media kita ya, media dari Pak Puspo dan tentunya Wong Solo Group juga untuk bisa berdakwah nih kepada terutama kepada karyawan Wong Solo Group, keluarga-keluarga dan sekitar ya. Jadi nggak hanya terbatas di keluarga Wong Solo Group aja gitu ya Asia. Benar banget, Put. Nah, terus kita baca Quran dulu. Baca Quran dulu nih tentunya untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Saudara Syamsul Arifin, karyawan dari Ayam Penyet Surabaya, cabang Majalengka. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga apa yang telah beliau baca dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diberi keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ada yang baru nih Asia ya. Jelas dong. Terpampang nyata nih ya yang barunya. Jadi kita hari ini suasananya baru, Bu. Iya, kita tentu. hijrah ya kan. Hijrah. Kemarin kita di Jakarta, ini sekarang kita di Solo. Kemarin Jakarta ya? Lupa. Iya. Lama juga di Jakarta. Ini di Solo ya, alhamdulillah dengan suasana baru ya. Dengan tema yang baru Tema juga yang baru pastinya. juga ya. Oh, iya. temanya baru nih? Baru Apa dong. nih Asia? Temanya kali ini itu sangat menegangkan. Waduh. Wah, sangat berat ringan gitu ya. ringan karena emang ini yang kita hadapi juga di sehari-hari dan ini bakal jadi ilmu yang bermanfaat banget buat teman-teman yang belum merasakan. Waduh, apa ya? Soalnya kalau kemarin kan di episode sebelumnya tuh kita lebih ke dasar-dasar dari iman hijrah jihad itu ya, karena kan memang di Wong Solo ini kita berlandaskan pada iman hijrah dan jihad itu ya, segala perbuatannya kita landaskan dari situ gitu. Tentunya dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi. Jadi kemarin kita fokus ke hablum minallah dan hablum minannas. Hari ini kita tentang fikihnya gitu loh. Fikih tentang bab nikah. Jadi semua bab nikah itu kita kupas tuntas secara insya Allah detail dan dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Ini mentang-mentang pengantin baru, Enggak, jadi pengantin baru, pengen mohon bahas maaf. tentang Saya menikah. sudah lama loh menikah. Sudah beberapa bulan yang lalu gitu ya, Masya Allah. Ya sih, kayaknya juga Ahi dan Ukti Villa di rumah juga penasaran juga ya sebenarnya dengan materi nikah ini. Karena kan ya memang di keseharian kita juga gitu. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum
memahami sepenuhnya juga kan. Banyak yang miss gitu loh. Kadang yang simple yang kita lakukan itu untuk suami, untuk pasangan itu sebenarnya dapat pahala besar gitu ya. gitu. Nah, atau juga ternyata di lapangan itu banyak kontroversi misalnya terkait pernikahan, mahar dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, langsung aja nih Asia. Ya, kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Ajis, beliau tim dakwah Wong Solo dari Semarang. Oh, tapi tunggu dulu Asia. Iya. Kita saksikan dulu nih yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi Asia, Iya. produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Seperti yang bisa kita lihat di depan ini ya, Iya, produknya bener ya. banget. Ada yang dengan pemanas nih Asia, jadi nggak perlu pakai listrik Api, atau api iya, gitu. benar-benar. Kita bisa makan ini di mana aja dalam kondisi hangat, tinggal tuangin air aja nih Asia ke penghangatnya itu, ke heating Simple, padnya iya, itu, simple benar-benar. banget, masya Allah. Nah, siapa tadi Ustadz kita? Nggak sabar nih. Ajis. Ustadz Aziz. Oke, langsung Kepada aja kita Ustadz panggil Ajis, ya. iya, kita panggil kepada Ustadz Ayo Ajis. Ustadz, kami persilahkan. Tapi emang bener banget ya Put, soalnya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, Ya, gimana kabarnya? sehat Ustadz, Ustadz. Ustadz, alhamdulillah. Nah, coba Asia perkenalkan dulu nih. Ustadz Ajis ini tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Tengah 1. Oh, jadi terbagi gitu Iya, ya? karena kan Jawa Tengah besar, Put. Jadi banyak wilayahnya, jadi dibagi 2 gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di Jawa Tengah 1 ini ada berapa Ustadz? Jawa dua Tengah ada berapa 1 Ustadz Ajis, Jawa Tengah 2 ada nanti kita Ustadz Abdurrahman. Oh, gitu. Jadi kali ini kita ngebahas tentang nikah ya kan Put? Menyenangkan. Iya, nyenang-nyenang serem nih Ustadz. Bismillah. Oh, ini pertama juga Ustadz hadir di podcast Aljana ini Iya, ya? alhamdulillah. Karena Bisa datang ke sini. yang kemarin beliau absen Lagi ada karena halangan sakit. ya. Ada halangan. Sekarang gimana Ustadz? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa silaturahim. Kami juga senang nih Di Ustadz. Alhamdulillah datang lagi nih Ustadz dari tim dakwah Wong Solo Group yang lain kan, karena kemarin juga belum ada jumpa juga kan. Gimana Ustadz perasaannya nih? Aduh, seneng cuma materinya ya ini. Ngeri-ngeri sedap. gitu ya. Orang Medan mata ngeri-ngeri sedap. Ya bener-bener. Jadi gimana nih Ustadz? Gimana? Mau dimulai dari mana ini? Dari dasarnya dulu Ustadz ya, Ya, jadi biar boleh, kita silakan memang kita. paham dulu dasarnya itu, pengertiannya gitu. Jadi apa sih itu Ustadz nikah itu yang sebenarnya gitu? Iya. Nikah itu ini kata-kata yang udah sering kita dengar. Ya ada yang reaksinya ketika mendengar itu ada yang seneng, ada yang trauma, ada yang belum siap. Iya. Padahal sebetulnya nikah itu tidak mungkin, kalau bagi orang yang takut tidak seserem seperti yang mereka bayangkan. Bahkan yang namanya nikah itu mudah. Nikah itu menyenangkan. Nikah itu Menenangkan. kalau bahasa milenial yang sekarang asik. Asik. Coy. Iya. Asik nggak Put? Nah ini yang barusan menikah ini. Enggak, kami kan baru ini yang baru. Ustadz senior. Ini harus ditanya nih, Ustadz asik nggak? Minimal daripada saya kan lebih baru. Iya. Kalau baru masih Mbak asik. Ya. Kalau yang udah tua ini udah lama ini gimana Ustadz? Insya Allah tetap Waduh, asik. kena kepo nih, kena kepo. Tetap asik. Emang Ya. kalau anak-anak muda nih ada jiwa kepo-keponya gitu ya. Itu penasaran. Buktinya sampai sekarang ya masih kan. Iya. Jadi terkadang
terkait masa nikah itu, ya sering ada yang nanyakan antara nikah itu apa sih ya? Nikah itu dari kata nakah yankihu, artinya nikah itu berkumpul. Jadi yaitu ikatan antara dua orang yang diikat oleh suatu yang namanya akad, ya untuk membentuk keluarga lah. Ya, dan itu namanya nanti ada yang namanya akad nikah itu. Jadi tidak asal saya senang sama kamu, kamu senang sama saya, udah yuk kita itu namanya kumpul kebo. Kumpul kebo disalahin. Padahal kebo itu selalu menghasilkan susu ya, susu Yang kan? ngumpul manusia, yang disalahin kebo. Waduh. Ya itu hanya untuk menggambarkan artinya kalau kita kok tidak pakai aturan, tidak pakai ikatan, kita kenal sama lawan jenis kok belum apa-apa udah kesana kemari udah. Itu sama saja dengan kumpul kebo itu tadi. Maka nikah ini memang betul-betul menjadi perhatian yang utama karena dari nikah ini kan nanti akan timbul keturunan, bibit-bibit itu. Jadi nikah itu memang tujuan menikah itu sebetulnya adalah untuk supaya kita itu tenanglah jiwa kita itu. Dan itu kan sesuai dengan firman Allah kan seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan untuk kalian semua azwajan berpasang-pasang, pasangannya. Yang laki-laki ya pasangannya pasti perempuannya. Litaskunu ilaiha tujuannya apa? Supaya kita itu tenang. Tenang dengan pasangan kita itu. Jadi kalau nikah itu bisa menciptakan ketenangan, kenapa kita mesti takut gitu loh bagi yang jombloan-jomblowati ini ya. Yang jomblo didengar. Ini teman-teman. Wah, mentang-mentang udah nggak jomblo ya. Udah bisa ya, agak digaskan yang jomblo-jomblo gitu. Kasih tahu dikit bahwa nikah itu emang enak gitu. Insyaallah. Jadi itu tadi ya. Kalau kita tahu memang menikah itu membuat tenang, jadi untuk para jombloan-jombloan itu kenapa masih resah gitu loh. Segera aja ya. Dan itu maka di tempat kita kan kita sebetulnya diatur ya Ustaz. Iya, kita atur lah biar kan enak kalau kita tenang, kerjanya juga tenang. Nanti pulang kerja ada yang masakin, yang laki-laki ya. Jadi kan kerja pun nanti juga insya Allah kita semakin fokus, insya Allah ya apa yang kita cita-citakan dalam pekerjaan itu akan tercapai semua. Memang Put di dalam perusahaan kita sendiri, Pak Puspo sendiri itu juga udah nerapin gitu loh. Jadi kalau emang ada karyawan yang mau nikah kita permudah gitu kan Ustaz. Jadi tim dakwah ini juga bisa jadi jembatan ke orang tua kalau misalnya orang tuanya ada yang nggak setuju perihal apa sifat atau apa ya Ustaz. Jadi bisa kita yakinin bahwa calonnya baik loh gitu. Iya, tentunya sesuai dengan faktanya juga ya. Enggak lagi kita bilang baik, rupanya dia Masya Allah ya. Nanti dituntut di akhirat ya. Istilahnya kita fasilitasi. Iya, jadi kita sendiri selalu tekankan jangan kita itu hubungan nggak jelas gitu loh. Kalau memang sudah saling senang ya sudahlah. Kalau perlu kita bantu ya. Karena dalam hadis kan juga begitu ya. Kalau ada seorang laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, nikahkanlah, kawinkanlah. Ya itu artinya kan sebenarnya kan simpel gitu. Untuk nikah itu mudah, kalau misalnya bagi yang para putri kalau memang sudah ada temennya yang udah jelas, diwangsulkan insya Allah jelas sudah agamanya ya udah kita yakinlah insya Allah kalau yang kerja di Wongsul ini secara akhlak juga insya Allah lebih baik lah, agamanya juga baik. Kita mau kerja aja kita udah amalia-amalia yang seperti itu kan. Jadi kalau memang kita cocok satu kerja nggak usah malu, wah sama-sama kerja di Wongsul kenapa mesti malu, orang agamanya baik kok. Kalau tidak kata Nabi nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ini yang kita khawatirkan ya. Kalau nanti di tempat kita itu nikah kita persulit, bahkan kan ada itu nggak boleh menikah dengan temannya sekantor ya. Kalau sekantor nggak boleh ya. Masuk sekantor mau dinikahi. Satu kantor bukan sekantor. Nggak boleh menikah dengan teman sekantor. Ya nggak boleh memang. Iya benar. Ramai banget. Masa satu kantor? Iya. Satu kantor, satu tempat kerja. Itu kalau memang udah sama-sama senang ya nggak apa-apa. Iya, kalau udah jodoh gimana? Nah, iya benar. Kita permudah. Ya itu tadi kenapa? Karena nanti kalau ini sampai terjadi perzinahan di outlet kita, dampaknya juga kena ke kita. Dampaknya gitu, kena ke kita, kena ke masyarakat kita. Ini kan yang bermaksiat satu tapi kan kena semua Iya. ya. 40 tetangga kanan kiri Put. Makanya Nah, makanya kan orang kan nggak melihat seperti itu.
kita insya Allah Islam kan kita sudah tahu bahwa Nabi mengajarkan seperti itu ya. Yang seperti ini kita terapkan. Minimal di tempat kerja kita, maka kita fasilitasi. Kalau memang nikah ada kesulitan. Nah kesulitan itu biasanya itu tadi nanti pasti ada pertanyaan, nunggu ada dilamar, datang orang ke sini mau melamar, sudah mapan belum? Lah mapan itu bagaimana? Iya benar. Ya, Jadi maka makan tuh makan. Mohon maaf. Udah makan belum? inginnya makan terus. Jadi Ustaz maksudnya Ada makanku nih kalau belum mapannya itu maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya Nah, itu. dalam Islam itu mapan itu Mapannya harus seperti apa ya? harus punya uang untuk ngelamar 100 juta kah atau cuma dengan bismillah dia udah bisa nikah gitu Ustaz? Maka Mapan kalau dalam artian Islam ya. kalau Nabi bersabda, ya masyarakat sahabat man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu memang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Nah, mampu ini Imam Nawawi mengartikan mampu ini satu mampu secara materi. Yang kedua ya mampu secara karena menikah itu adalah di situ juga yang tidak boleh kita lupakan ya mampu secara fisik juga. Ya nafkah jasmani yang materi tadi juga nafkah materi juga. Mampu itu ya kalau maaf ya ini bahasa kasarnya ya mampu untuk memenuhi kewajibannya seorang suami harus mampu secara rohani dia memberi nafkah rohani itu kepada istrinya, nggak perlu dijelaskan lah ya, tapi pasti mampu lah. Nah, kalau sudah mampu seperti itu ya sudah, wes nggak ada syarat harus nanti belum ada untuk organ tunggalnya gimana kan? Kita kan nikah itu sebenarnya kan gampang, yang susah itu gengsinya. Nikah itu murah, orang kita datang ke KUA gratis kok. Iya benar. Yang susah itu tuntutan masyarakat. Masyarakat. Masa nggak dipestain kayak gini-gini Kalau gitu nggak ya? dipestain berarti ada sesuatu itu itulah Masya Allah memang Nggak pesta di gedung. udah pesta nggak pesta di gedung kena lagi ya, Ya kan Ustaz? sekali lagi itu tadi yang mahal itu gengsinya. Padahal apa? Kalau mungkin kita kesulitan urusan biaya kan sebenarnya itu tadi ya minimal 600.000 lah. Kalau mau mendatangkan dari pihak mungkin Pak Pengulu atau apa ya atau mungkin kalau orang Jawa itu mengatakan among-among ya nasi keluban itu aja nasi syukuran aja lah gitu syukuran ya kan aja. Ustaz? Nggak apa-apa cuma kan gengsi orang itu kalau wah ini anak satu-satunya lah kan nggak ada. Harus pakai keyboard, harus pakai pelaminan yang bagus di Ya. gedung. Padahal maaf udah kesana kemari dan ini ya Maksudnya ini jatuhnya pribadi ya ini meminjam gitu, Iya. jadi utang-utang sana sini Betul. ya, cuma Jadi untuk gengsi setelah gitu. nikah itu bukan dapat keberkahan ya kan Ustaz? Iya. Bukan dapat tenang Malah gitu loh. pusing mikirin gimana nutup utang kemarin. Jadi nggak gitu ya. dapat arti nikah itu gitu loh. Kan tenang, bikin tenang. Jadi setelah nikah malah bikin pusing gitu loh, bikin rugi juga gitu. ya itulah yang akhirnya kemudian terjadi keributan setelah itu kan gitu jadi kalau orang mengatakan belum balik modal orang nikah itu kan tidak untuk kayak mau jualan aja nah ini nanti ya baik itu mahar itu kan nanti juga para ustadz juga nanti insya Allah akan bahas atau ustadz yang lain kan juga membahas sebenarnya dalam Islam itu nah itu tadi maka dikatakan dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 32 itu dikatakan ya iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau kalian tuh miskin, tidak mampu, secara ekonomi pun belum mampu. Dengan menikah itu insya Allah justru malah yughnihimullah. Allah akan membuat kaya kita. Kalau kita pikir logika gaji sekarang 1 bulan misalnya, ya, gaji 1 bulan, tadinya masih bujang, kemudian dia nikah, gajinya mungkin ya tambah sedikit lah. Tapi dia memberi nafkah untuk 2 orang, tadinya hanya dimakan sendiri, ini dimakan berdua. Cukup enggak? Ternyata cukup juga. Nanti punya anak 1 juga. Cukup. Nah, maka orang Jawa itu punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Ya mungkin karena setiap anak kan beri rezeki masing-masing. Cuma selama ini kita itu resah gitu. Kita itu mungkin kurang meyakini ya. Kurang percaya sih mungkin. Ya, padahal ayatnya kan jelas. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau kamu itu kalau kamu itu merasa miskin atau tidak mampu, dengan menikah itu justru insya Allah Allah akan membuat kita mampu, Allah akan membuat kita kaya. Dan yang pastinya itu kita tuh harus hakul yakin gitu loh sama Allah gitu. Udah Allah bilang Allah bakal kaya, kan jangan ditunggu-tunggu gitu loh. Kayanya itu kan bukan langsung kaya yang kaya banget gitu loh. Maksudnya rezekinya itu bukan hanya materi gitu loh ya, ketenangan. Itu bukan hanya uang ya. Dan kan? standarnya jangan kita lihat kayak yang sekarang ini gitu loh ya, standarnya harus iman kita gitu loh. Emang kayak iman itu udah Masya Allah kan. Intinya kayak ya udah kita istighfar karena kadang ya itu tadi karena tuntutan masyarakat yang begitu tinggi kita tuh jadi kayak
meninggikan nggak- standar iya, juga. kayak, Iya. masa sih, tapi Allah bilang gitu, tapi emang iya, tapi kan kok dihitung-hitung, masa sih bisa jadi cukup misalnya gitu Iya. kan. Nggak cukup Padahal loh, itu tadi benar yang Asia bilang ya, aku yakin sama apa yang udah Allah sampaikan gitu. Disinilah Jangan terlalu kayak- khawatir iya, yang berlebihan gitu kan betul, Ustaz. betul. Disinilah Karena keimanan- Allah memang udah betul. ini. Udah menjanjikan dan itulah keimanan kita diuji di situ. Ketika kita yakin betul-betul ya mampu. Ya buktinya banyak orang yang tadinya nggak pakai pesta, nggak pakai kebun, nggak pakai apa ya, sampai sekarang masih langgeng, malah punya anak, punya cucu ya. Malah yang pesta Wah. sampai fenomenal viral gitu. Waduh. Iya, Masya Allah. Sebentar aja ada enceng gitu ya. Enceng. Kadang malah pening nanti bayarnya macam mana. Iya, benar. Orang Medan kadang bayarnya macam mana. Macam-mana ya. Ustaz tahu sih. Ustaz ini pertandingan di Medan pun. Jadi bahasa Medannya bisa kita keluarkan juga nih. Asal yang Itu. nonton nggak shock ya. Ini kok Ah, kok orang Medan semua nih Iya. agak kaget ya kan. Nggak ngerti pula nih bahasanya apa. betul. Jadi Kok kayak intinya nonton itu. Mak Betty gitu ya. Intinya masalah pernikahan itu juga yang tidak boleh kita lupakan. Nikah itu juga yang paling penting adalah nikah itu sunnahnya Nabi. Maka dalam hadis dikatakan an nikahu sunati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiban sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan termasuk umatku. Kalau seperti ini masihkah ada alasan untuk jomblo? Iya, yang jomblo dengar, yang udah punya calon silahkan Teman-teman itu dipersegerakan ya. yang belum menikah itu, ini udah jelas loh. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain juga dengan bahwa sunnah Nabi itu ada 4, diantaranya adalah itu tadi nikah itu udah jelas itu nikah itu sunnah Nabi. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad ya yang masih belum menikah, sekali lagi para remaja, para teman-teman sekalian yang masih belum menikah, entah mungkin alasan nunggu tabungan dulu ya. Lah tabungan ya nunggu ya nggak umpul-umpulan diambil-ambil. Halo. Habis ini ya langsung. Sebenarnya kalau bahas nikah ini kru-kru kita banyak kena tampar semua, soalnya pada jomblo gitu. Jadi nggak tahu kita nunggu apa, nggak tahu kita nunggu apa. Insya Allah lagi mempersiapkan iman. Iya. Jadi Karena emang kan menikah ini juga nggak main-main kan Asia. Kayak Asia bilang tadi lah, maksudnya yang udah bikin acara sampai fenomenal gitu. Ya kembali lagi niat menikahnya apa misalnya. Terus apakah memang ya itu tadi ditekankan bahwa menikah itu ibadah, apakah memang sudah dilandaskan dari situ. Dan misalnya memilih pasangan, apakah udah sesuai dengan kriteria yang dianjurkan Islam, misalnya kayak memilih sesuai dengan ini melihat agamanya gitu, apakah sudah sesuai gitu kan. Jadi kadang banyak juga kejadian yang gini Ustadz, mereka udah yaudah nanti kan waktu udah nikah bisa berubah. mohon Misalnya yang awalnya enggak, mohon maaf ya sholatnya itu tidak akan bolong-bolong makanya. terjadi. Yang sholatnya bolong-bolong terus Benar. nanti bilangnya nanti aku rubah kok. Aku berubah kok nanti setelah nikah tenang aja. Atau, Mohon maaf. iya, atau ya, pasangannya mohon juga maaf. ngomong gitu kan kayak bisanya itu nanti berubah pas udah nikah. Gak ada Mohon jaminan maaf, gitu mohon kan. maaf, kita kembalikan ke diri kita nih ya Put. Misalnya kita emang yang mageran gitu, terus tiba-tiba kita pengen cita-cita itu aku nanti saya punya Suami olahraga yang- lah, Oh, olahraga lah gitu. Tapi itu cuman angan-angan dan itu susah kan untuk kita realisasikan. Jadi- Itu juga nanti untuk pasangan. Iya gitu. dibutuhkan memang tekad yang kuat. Kemudian yang paling penting adalah perbarui niat. Iya, Niat kita itu untuk nikah apa? Kalau niat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Insya Allah ya San. dan melaksanakan perintah Allah tadi surat An-Nur ayat 32 tadi kan sudah jelas. Kalau memang kita itu sudah mungkin alasan kita saya belum mampu, nanti Allah yang akan memampu. Iya benar. Kalau urusan mahar, urusan apa ya nanti kan bisa diatur lah itu, apalagi Diskusi kayak kita antar di Jawa keluarga, itu kan gitu. nanti kita diskusikan lah. Mungkin selama ini itu sebenarnya hanya karena kurang Diskusi. Komunikasi, benar. Mungkin yang satu pakai sudut pandang materialisme, yang satu pakai sudut pandang pokoknya. Ya, pokoknya saya belum siap, pokoknya belum ini ya. Sekali lagi persiapannya itu apa? Gitu. Sebenarnya kalau ditanya siap atau enggaknya nggak siap-siap sebenarnya. Iyalah. Heeh. Kalau alasannya itu dan itu memang dari setan memang seperti itu. Iya. Paling enak apalah yang sering terjadi sekarang ini, fenomena sekarang ini kan tanpa ikatan, tanpa komitmen. Ya. Teman tapi mesra. Asik, teman tapi Ada mesra. teman tapi mesra, ikatan tanpa komitmen. Ikatan tanpa komitmen. Orang kita masuk WC umum aja ada ikatannya Bayar apa? 2.000. Ini masa mau nikah yang untuk seumur hidup enggak. Nggak mau komitmen gitu ya kan Ustaz. Yang Benar, terjadi benar. akhirnya begitu ini
bubar, udah Sebenarnya pacaran. yang dirugikan tuh juga perempuan Iya. kan. Kasihan juga gitu loh. Kita sebagai wanita ya pintar-pintar kita lah menjaga marwah gitu. Iya. Karena Allah aja Rasul aja mengangkat derajat wanita ya kan Betul, Ustaz. betul. Masa kita di zaman sekarang ini malah ya merendahkan derajat kita sendiri Benar. gitu. Jadi perempuan harus bisa menghargai dirinya sendiri ya, karena benar. apalagi misalnya kita yang di agama Islam ini memang udah Allah misalnya kayak Atur. bersentuhan aja kan udah Iya, nggak boleh gitu, saking memuliakannya perempuan bahwa nggak semua orang tuh bisa menyentuh dia gitu kan. Jadi Allah aja udah memuliakan kita sebegitunya, kenapa kita sendiri malah jatuhin harga diri kita, jatuhkan marwah kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Jadi intinya memang apa-apa yang sudah diatur oleh Allah, apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik bagi kita. Ya. Atau mungkin karena gini, dalam ayat yang lain kan juga dikatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu Lebih baik. baik, iya benar. Mungkin bagi yang masih takut menikah, takut nggak seneng dengan menikah, itu nikah itu lebih baik gitu. Atau boleh jadi kita mencintai sesuatu tapi sesuatu itu mungkin jelek bagi kita. Mungkin kita sangat mencintai kesendirian kita Waduh. gitu, kejombloan kita gitu, nggak mau repot lah mikirin nafkah untuk orang lain gitu. Yang penting aku laki-laki juga mungkin maaf ya, yang benar. laki-laki mungkin juga bebas, wah biar kesana kemari nggak ada yang ngatur. Itu bisa jadi itu jelek bagi kita. Iya Ya. benar. Mungkin dengan adanya jodoh itu kan untuk ngerem kita mau. Banyak Dan orang memang saling melengkapi ya, gitu ya kan. orang-orang yang berubah ketika Setelah nikah itu dia berubah. Jadi sekali lagi tidak ada alasan bagi kita ya. Bagi teman-teman di Wong Solo Group, ayo yang masih sendiri sendirian, yang masih lajang, yang masih single. bujang itu, ayo kita hijrah. Ya sesuai tagline kita kan, iman hijrah jihad. Ayo ini perwujudan iman ini ya. Buktinya apa? Kita dituntut untuk kita beriman bahwa Allah akan menjamin rizki orang yang mau menikah. Allah akan memampukan ya. Sebaliknya kalau nanti datang kan Nabi tadi mengatakan tadi kan, kalau datang orang baik melamar pada kita kok ditolak, hati-hati loh, itu nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Wes kena agamanya bagus, mungkin hanya karena miskin, hanya karena ekonominya tidak mampu dan sebagainya, kita tolak, kita bandingkan dengan itu. Ya sudah, yang terjadi sekarang gitu. Orang melihat materi ternyata ya bubar. Nauzubillah ya Put. Nauzubillah min dzalik. Nah, wah seru ya pembahasan kita Asia ya. Ngeri-ngeri sedap kan. Udah banyak nih yang ketampar, belum? Janganlah dibilang ketampar, ngeri Enggak, maksudnya kali, Ustaz. biar makin memotivasi gitu Iya. loh. Intinya kan kita di sini saling mengingatkan gitu ya Asia ya, biar semakin semakin memotivasi teman-teman Iya, kita juga untuk bisa segera menikah. Iya. Tentunya juga memilih pasangan yang berdasarkan apa Sesuai yang Rasulullah sunnah sampaikan Rasul, itu ya. ya kan. Jadi nanti jangan udah nikah tapi kok malah jadi gini, kemarin pasangannya gimana, Iya. maksudnya Dan balik lagi ke niat gitu loh, nikah Iya. niat nikahnya itu pengen ya udahlah ada yang ngurusin gitu, ya udah sebatas, ya udah sesuai niat kan, niat kita kan ada yang ngurusin, ya udah sebatas ada yang ngurusin, tapi kita nggak tahu kan nikah itu kan antil jannah katanya ya kan Ustaz, Iya. sakinah mawaddah warahmah, tapi kita karena salah niat nggak Salah dapet itu tuh, nggak Iya. dapet itu semua gitu loh. Orientasinya Ya, udah beda. bener, antil jannahnya nggak dapet, sakinah mawaddah warahmahnya juga nggak dapet gitu. dan satu lagi nih. Ya. Kita jangan hanya mengharapkan pasangan yang soleh-soleh Iya. aja, tapi kita juga harus memperbaiki diri, memantaskan diri. Jodoh. Aku pantas nggak jadi punya jodoh yang kayak gitu? Cerminan gitu. diri. Benar. Kita mau berangan-angan atau kita bercita-cita Ya. jodoh kita tuh kayak ustadz gitu. Tapi kita nggak sesuai gitu loh. Ya kalau amalan kita sama, maksudnya ya udah kalau memang kita pengen jodoh kita baik ya kita juga harus baik ya kan. Ya Ustaz? sebaliknya kita juga gitu, yang laki-laki juga gitu kadang, wah saya pengen punya istri yang solihah, tapi sebatas angan-angan. Iya, Ya. dia nggak sholat, ya mau Lah. dapet solehat dong. kenalnya nggak kita lihat asal cantik, mau nggak mikirkan pakainya kayak Iya, apa, benar, nggak benar. mikirkan, Itu yang salah. cuma asal cantiknya saja, asal kelihatan smartnya saja ya. Ya smart atau apa itu kan Sementara. ya, Ustaz. hitungannya itu kan, intinya hitungannya itu agama. Iya. Nah, itu aja. Ketika agamanya baik, kita terima, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya, datang mungkin orang yang melamar kita, orang yang melamar ponaan-ponaan kita, orang yang datang melamar teman-teman sekalian, dan mungkin hanya karena secara fisik kurang menarik, secara materi tidak atau kurang, ya kok ditolak, tunggu, ya fanta diri sah itu, wah ngeri ya.
Tunggu Jadi- kehancurannya. Ini Bud, banyak nih manfaatnya. Jadi video nanti kalau udah tayang kan, udah tayang ya kan. Nanti maksudnya kalau misalnya ada yang kendala gitu. Jadi video ini YouTube ini bisa dikasih ke orang tuanya nih. Dikirim gitu, di-send. Ya, Jadi, kalau perlu- jadi kebuka gitu hati orang tuanya. Kalau perlu Oh, mediasi, iya. siap. Coba ditonton dulu. Iya, gitu. betul. Podcast Aljana bab nikah gitu ya kan. Jadi bisa mempermudah. Oh, Iya. mungkin Benar. gara-gara podcast ini jadi terbuka gitu loh pintu hati ibunya, Betul, orang tuanya mudah-mudahan. gitu. Insya Allah. Jadi ya. ini juga untuk pelajaran bagi orang tua, jangan terlalu berorientasi pada materi. Atau kadang orang itu nanti kalau orang Jawa mengatakan ada acara mengadakan acara itu nanti biar untuk balen, biar dapat kembalian. Biar dapat untung. Kita udah ngeluarkan untuk pesta sekian, nanti yang nyumbang sekian. Naudzubillah min dzalik. Wong niatnya aja namanya syukuran, ya tasyakuran. Tasyakuran itu kan kita bersyukur. Ya adapun ada yang mau bantu ya itulah janji dari Allah itu bahwa Allah akan mengkayakan orang yang niat untuk menikah itu. Insya Allah, Gitu. luar biasa kali kajian hari ini ya. Luar biasa sampai kita hampir lupa nih Asia. Kita tonton dulu ya iklan dari Wong Solo Group. Nah, Asia, Ustadz itu tadi ya produk-produk terbaru juga dari Wong Solo, Solo Group. Group. Mungkin Asia bisa ditunjukkan tuh ada di depan. Ini dia ada ayam ungkep Wong Solo. Jadi emang tinggal goreng. Ya inilah. Udah Allah permudah juga nih. Allah permudah, masa Allah permudah dari Wong Solo Group tinggal goreng ya kan. Nggak perlu ungkep-ungkep. Jadi kalau nggak pandai masak jangan aduh nggak usah Jangan khawatir. sedih gitu ya. Ada Wong Solo Group. Jadi tinggal goreng. Masa goreng aja nggak bisa. Ini juga nggak perlu disimpan di freezer ya, Asia ya. Benar. Bisa disimpan di suhu ruang. suhu ya. ruang, iya. Benar, Masya Allah. Masya Inovasi Allah. zaman sekarang. Iya, Mantap. Wong Solo Group mantap. Podcast Aljannah, mantap, Insya Allah. Terus gimana nih? Nah, gimana Jadi Ustadz? kita kesimpulannya Ustaz. kesimpulan. Jadi kesimpulannya pernikahan itu merupakan suatu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi seperti disampaikan tadi, an-nikahu sunnati. Bahwa nikah itu ada sunnah Nabi. Karena itu sunnah Nabi maka kita diharapkan untuk tidak ragu-ragu untuk melaksanakan itu. Bagi yang belum ya, bagi yang belum mantepin aja lah. Apapun ya intinya karena ini niatnya baik gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama. Toh banyak juga yang pacaran lama-lama akhirnya putus juga. Ya. Iya, ini sedih Jadi kali tidak jagain menjamin. jodoh orang. Nah, Sedih. dan Bapak belum mengenal ya, nanti mengenalnya ketika nikah, Nikah, itu. ya kan, Ustaz, benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena itu sunnah Nabi, ya maka kita harus yakin bahwa pasti Allah akan menjamin. Sunnah Nabi itu kan sangat bagus. Ya. Jadi memang kita lakukan, ketika kita lakukan, pasti Allah akan menjamin. Kalau kita nggak mampu, Allah akan memampukan kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan persyaratan itu, kalau memang urusannya apa, yang menjadi faktor utama itu adalah agama. Ya, jadi bagi mungkin teman-teman ukhti, ya para Mujahid dan ya Mujahidah Wong Solo Group. mujahidat Wong Solo Group, ya kalau datang mujahidin, ya kalau datang teman-teman yang mujahidin ini mau ngelamar, ya Terima. mau meminang, ya pertimbangkan yang pertama agamanya. Ya belum tentu kalau dari apa namanya dari luar lebih baik agamanya belum tentu juga. Ya. Kalau yang di sini ya insya Allah Insya Allah memang kita justru kan kenal, oh sudah sholat sudah apa. Jadi karena apa? Ketika nanti datang orang baik, kok kita apa namanya kita tolak lamarannya, yang terjadi Allah akan tidak suka. Ya. Bahkan nanti akan timbul kerusakan di muka bumi. Karena apa? Ya karena akhirnya yang apa namanya yang mau berbuat baik kok dihalang-halangi. Yang terjadi kan akhirnya kerusakan. al-mafsadah, kerusakan semakin meluas. Nah ini tentu saja kan apa yang harus kita hindari itu.
Sebenarnya udah kalau misalnya untuk karyawan Wong Solo Group itu udah insya Allah ya akhlaknya udah bagus karena kita udah dapat label mujahidah gitu insya Allah karena emang kan amaliyah juga kita atur ya selama di Wong Solo Group jadi waktu dia dari kerja itu kan 1 sampai 7 jam kira-kira itu aja udah kita atur amaliyahnya gitu tinggal sisanya insya Allah dia mengikuti gitu loh jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing Kalau dari tempat kerja aja kita dari awal mau kerja sampai selesai kita tutup dengan amalan-amalan atau memang apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Maka insya Allah nanti di sisa waktunya ini insya Allah kita juga walaupun perlahan nanti insya Allah pasti bakal mengikuti gitu ya kan Ustaz? Akan menjadi baik lagi. Itu ya patokan kita agama, akhlaknya ya. Sisanya bonus ya Ustadz ya. Misalkan dia udah baik ini berkecukupan bonus dan langka. Kan pesimis pun. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat memperbaiki diri untuk yang lain yang belum menikah. Kalau kita semangat kita juga terus semangat memperbaiki diri. Selalu perbaikan terus. Iya. Memenuhi kewajiban dan hak masing-masing ya sebagai suami istri insyaallah. Ya, kita sudah di penghujung acara nih. Iya. Nah, seperti biasa nih Ustadz, sebelum kita menutup podcast kita dengarkan dulu pembacaan doa dari salah satu karyawan kita nih Ustadz. Baiklah, kali ini doanya akan dibacakan oleh Saudara Vicky Ardiansyah, umur 20 tahun. Beliau adalah karyawan dari Wong Solo cabang Balikpapan. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfirna bihalalika an haramika wa ghanina min fadlika amma siwa. Ya Allah, ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan kepada saudara yang telah membacakan doa. Semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Semoga ilmu yang Ustaz berikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan. Ya, jadi reminder juga ya buat kita. Amin, insyaallah. Semoga setelah ini ada yang single menikah. Abis ini langsung Insyaallah nikah. Amin insyaallah. Karena emang kita mengharapkan yang kebaikan kan Put. Jadi emang insyaallah semuanya berkah. Jangan menunda untuk berbuat baik ya. Ya benar banget. Baik Pak Ustaz. Dan tentunya terima kasih juga buat kepada Makanku dan Wong Solo Group. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, marilah kita udah sampai di penghujung nih ya. Marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Putri dan saya Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.